Gue suka nih dengan ukurannya ini. Ini panjang, lebar, tinggi berapa? Terus ngomong-ngomong nih scaping lu semua sendiri? Sendiri, dari nol. Dari nol lu sendiri semua, udah nggak ada yang semua bantuin? Sendiri. Jadi scaping dari mulai pilih batu, pakai deatrock ya. Nyatu-nyatuin, Ya, ngelem-ngelemin. Cuman gue ngelihatnya happy sih. Maksudnya ini salah satu tank yang bikin gue ngiri. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Gitu, makanya gue jarang WC. Kalau memang biasa mungkin one month lah gitu, 1 bulan baru water change 10%. Karena kadang gue kalau water change kebanyakan malah jadi parameternya berubah-berubah kan. Emang gitu. betul. Gue pernah ngebahas juga sih, itu ada di konten-konten kemarin itu. Kalau akuarium jangan terlalu sering-sering ganti air juga. Butuh ganti air, tapi jangan sering gitu loh. Betul. Maksudnya ya lu berkala lah 1 bulan atau 2 bulan atau per 3 bulan pun nggak masalah sebetulnya. Yang penting kebutuhannya dia dapat. Kalau ini kan lu ngejagain di situ terus kan. Betul. Tapi jagain. lu swing-swing gitu pernah ngalamin dong? Dulu waktu yang Sekarang udah enggak nih? Sekarang udah Wih, enggak. Sekarang udah enggak. Kebetulan dulu waktu yang tank 60 cm itu tank belajar lah. Itu banyak banget gua crash-crashnya. Ada udah sempet mix reef udah hidup berapa bulan gitu ya, SPS bagus, LPS bagus. Terus masalah-masalahnya itu gara-gara auto top up error. Ya. Wah, Ngisi terus. Ya kan? Ngisi terus. Mana baru diganti kan? Drop. Kosong. Mungkin bunyi-bunyi terus kan gua ada OB. OB gua ganti lagi galonnya. Oh, banjir dong? Iya, itu bukan banjir lagi, sempet banjir dikit ya, tapi salintasnya dropnya jauh banget sampai 1019 atau 18 gitu. Oh, pada rusak. Itu gua pas pulang gua lihat ada becek-becek dikit kan. Becek-becek, waduh banjir nih. Panik kan. Gua ukur salintas 1018. Ya udah, tinggal berdoa saja ya. Tinggal berdoa. Besok pagi itu bro, itu setengah tank lebih mati. Bicing. Mati pasti. Kacau. Ya jadi itu suka ada duka crash gitu. Terus dulu mungkin juga banyak coba berbagai macam kayak obat-obat atau apa yang enggak ini itu juga pernah juga gue crash tuh gara-gara itu. Mungkin terlalu banyak campurannya. Terus gue pernah juga obat-obat misalnya obat buat nurunin apa nitrat dalam ini kan kita nggak tahu sebenarnya itu kandungannya apa isinya segala macam. Ya makanya gue mungkin dropnya juga terlalu cepat gitu mungkin. Jadi kadang kita tuh harus belajar mungkin lebih ke logiknya. Kalau gue sering ngomong ke misalnya ada nanya di konten IG, gue bilang kita harus belajar logiknya. Misalnya kayak stability ini, isinya apa sih? Dalamnya apa? Nopox isinya apa? Terus si AB Plus itu apa gitu kan? Jadi kita tahu, oh ini tuh gini, cara pakainya gini. Kadang kalau dulu kan 60 cm nggak ngerti. Betul. Nitrat tinggi, pakai ini, produknya nggak jelas apa gitu kan? Masukinnya berapa? Masukin aja. Jabret. Mati. Ya karena swing dia langsung drop gitu. Pasti, jadi kayak nggak tahu kandungannya apa. Jadi kayak gue lebih tertarik mungkin belajar logiknya. Kalau dapat logiknya sebenarnya nggak susah sih menurut gue. Iya. Tipnya gitu. Bilang nggak susah dia karena udah biasa, karena udah tahu. Tapi semua bisa dipelajarin memang. Kalau kita udah biasa kan ya pasti bisa lah. Betul. Cuman ya memang kalau di nge-reef seperti ini tuh hindari swing sih, mau naik mau turun itu emang harus pelan lah. Mau dinaikin pelan, mau diturunin juga pelan. Jadi kayak setiap hari dia adaptasi karena yang ngerasain kan mereka kan. Mereka bener. Tapi lu dengan kondisi kayak gini ya, lu kan udah masukin sebetulnya AB Plus buat naikin nutriennya atau lu buat ngejaga tetap di 2. Betul. Fosfat di 0,03 tadi kan. Nopox lu masih pakai nggak? Udah nggak pakai karena dia pasti akan turun karena udah ngunci sebetulnya. Karena udah ngunci. Waktu yang di tank yang lama yang 60 cm juga gitu. Setahun pertama masih kacau, ulang, restart. Nah di tahun ketiga itu yang tank lama itu gua kalau nggak dikasih makan, misalnya ikan nggak dikasih makan, gue keluar kota gitu 3 hari nggak dikasih makan, AB Plus nggak jalan, 0. Habis. 0, bener-bener 0. Jadi mau nggak mau harus nggak bisa keluar kota nih ya? Iya. Terus tetap. Tentu kan ada OB kan. Oh, iya. Jadi gue udah kasih OB gue tiap pagi nih, lu tuangin ini.
Buat bantuin. Tapi kalau misalnya biota nih sekarang masih ada suka mati nggak sih? Atau lu masih ada kayak ganti nih tetap ada masalah nggak? Masalah lah. Kalau masalah sih tetap ada. Kemarin bisa ini ke Sting. Oh, ya Sting. Kan, jadi ada botak nih kan. apa? Luka dia. Dia jadi kayak gitu. Positioning ya. Positioning. Kayak ini kan juga dari mulai Sting-Stingan kan. Ya, ada problem-problem gitu. Terus kalau biota mati juga ada kemarin gue sempat ada 24K ini torch brown jelly. Oh, oke. Gue nggak tahu juga tuh kenapa tiba-tiba gitu. Tiba-tiba waktu yang kayaknya karena yang tapi kemarin torch tinggi. baru atau torch sudah lama? Udah lama. Oh, udah lama. Gue dari kecil banget satu mata sampai udah lebat. Pas ini kemarin yang habis ganti SAM. Nah ini mungkin satu korbannya ini SPS malah nggak ada. Tapi si torchnya malah kena satu itu 24K. Oh. Ada kayak gitu. Ya mungkin karena ada butterfly fish lu yang agak iseng, ketotol, sobek, luka dia terus jelly. Diserang sama patogen kan, bakteri-bakteri patogen masuk. Kalau mati sih mungkin pasti masih ada aja sih. Masih ada ya. Masih ada aja tapi lah. Tapi minor gitu. lah ya, lu lebih banyak kena sting. Yang kayak gitu-gitu. Iya. Ya paling salah-salah placement gitu. Saling sting ini juga udah mau sting sama sebelahnya. Ya lebih ke sana. Iya. Nggak ada yang terlalu mungkin nggak ada yang kecil-kecil nih patah-patahan ya? Patah-patahan ini. Patah-patahan dilem-lem lagi. Iya ini kayak ini patah-patahan. Ya? Ini di Gitata, gue kadang nggak matain, Om. Tapi tiba-tiba pas gue liat lah, kok ini di bawah di sebelah sana di Gitata, kok di bawah ada di pasir kok ada oren-oren, ternyata patah gitu. Oh. Ya udah gue tempel-tempelin. Iya, anakro iya. juga tadi ini baru tadi pagi nih, gue tempel anakro. Patah tuh di sebelah sana tiba-tiba ada di bawah gitu. Oh gitu. Patahan. Ya udah gue tempelin. Apa ketabrak ikan ya? Ikan Mungkin. gede. Ini dia nih pasti nabrak-nabrak nih. Yang paling gede dia kan. Soalnya dia kalau makan emang liar nih. Emang liar kan? Kayaknya dia yang nabrak-nabrakin tuh. Paling Jadi gede patah, soalnya. Taro gitu. Ikannya lucu-lucu. Lebih ke sana sih. Sisanya ada dulu pernah ada yang udah gede banget ya paling gua frag jadi banyak nih kayak ini Bali Tricolor. Ini 1 2 tuh 3. Ini tadinya udah lumayan gede. Udah akhirnya gua frag-fragin jadi gua bagi-bagi dah keliling. Iya. Tapi ini jadi kayak apa ya? Ngisi sih. Maksudnya warna-warna komposisi warnanya juga enak. Peletakan. Jadi semua ngisi lah. Ya karena dia diver sih, Bro. Karena emang waktu idenya pas gua bikin ini, emang gua dari awal bilang sama teman-teman juga, kayak gua mau bikin ini senatural mungkin yang ada di yang kayak gua lihat di laut. Di laut. Iya. Gua bikin senatural makanya mungkin. Lu udah kayak udah ada bayangan gitu. Dan kayak kora-kora mungkin nggak yang gimana mahal juga, tapi gue bikin supaya gimana komposisinya tuh kalau orang lihat nyaman gitu, enak kayak di laut lah gitu. Seneng sih, gue ngelihatnya seneng banget gue ngeliat ini apa placement kora-koralnya, terus ikan-ikannya, maksud gue apa ya, lu cocok lah dengan komposisi ini. Cuma satu sih yang menurut gue agak mengganggu gue nih yang si Remora ini. Ngapain mesti ada dia si Remora ini. Tapi ya lucu sih, maksudnya bentuk ikan itu kan Remora lucu ya. Bahkan gue kadang suka mau pilih yang aneh-aneh. Ini sebenarnya ada satu di sini yang apa sih yang belut yang suka kayak belut tuh yang suka nongol di pasir. Oh. Kadang suka muncul dia nih di sini nih. Itu Garden Eel. Ada. Mana juga kadang, tapi lagi nggak ada. Tadi pagi ya gue liat sini ada muncul gitu mukanya. Oh iya, dia di pasir dia. Dia suka hewan aneh-aneh gue. Terus gue ada kepiting, pom-pom. Oh ada juga. Terus ada udang yang suka udang joget ya sebenarnya namanya. Yang biasa di anemon Yang tuh. bisa di anemon ya. Kalau pas malam kelihatan karena kan pas muncul. Iya. Anemonnya tapi nggak ada. Anemon nggak ada, ini doang. Dulu gua ada anemon merah. Cuma dia jalan mulu. Iya. Waspada tiba-tiba kesini kan, kelar. Jadi akhirnya udah gua kasih temen aja lah. Nih ada antiasnya, maksudnya lu warna-warnanya tuh udah enak banget sih. Ini antias tadi banyak Om. Ada 4. Jenis dia? Iya, ini jadi kan ada color, beda-beda. Kan? Ada yang dia antias. Yang 2 lagi tuh dispar nggak salah, dispar antias. Itu matinya gara-gara anemon. Gue taruh anemon tadi itu kan dia jalan-jalan. Kadang pernah sampai udah dari sini gue taruh dia ada di bawah situ. Nah si antias itu kan kok tidur ngumpet-ngumpet situ tuh. Iya. Ini pas pagi gue lihat kok hilang ya kan. Terus dia nguncup gitu ya. Pas pagi gue lihat pas dia ngebuka, lah kok ada kayak daging-daging gitu. Gue ambil pakai pinset, lah warnanya pink. Ditelen. Antiasnya ditelen. Sama pernah ada juga antias mati gara-gara ini. 2 mati gara-gara lobster. Oh ada lobster juga? Iya, gue juga nggak tahu tuh dari mana. Kadang ya datangnya ada lobster warnanya biru hitam. Hitam putih.
gue cari kenapa ya kok pas kemarin sehat-sehat nih. Pas pagi gue bangun tidur gue liat lah kok di sini ekornya dia di sini aja nih. Ekornya putus udah berantakan ekornya semua gitu. Acak-acakan, luka-luka. Akhirnya gue cari-cari, temen gue tuh ada di sini nginep. Lihat itu antena apaan tuh, ada antenanya. Iya. Lobsternya. Biasanya bawaan dari koral-koral sih, suka nyelip-nyelip atau dari live rock. Biasanya suka ada memang. Iya kayak tapi gitu. seru sih, ini seru banget lah. Gue ngelihatnya, gue suka sih ngeliat. Ini nih yang lo nggak bakal tahu. Nih di belakang sini kan nggak ada hijau-hijau. Ini gue tiba-tiba di tank gue muncul sea hare. Itu lagi ngumpet tuh dia tuh. Mana sih? Ini hijau nih, belakang yang pink ada kayak lumut. Itu sea hare. Oh iya. Nanti kalau pas malam keluar. Oh iya, kecil tuh. Jadi sea hare itu lagi gerak-gerak tuh. Jadi sea hare itu gue ada 3. Itu gede nih pas malam om. Pas biasanya ngumpet-ngumpet kan. Dan pas gak lu masukin? Gak gue masukin. Nongol sendiri, ada sea hare 3 biji. Iya, itu tuh lagi makan tuh. Ya lumayan lah buat bersihin lumut. Oh iya. Gitu, ada sea hare juga. Sea hare tuh cepet banget bersihin lumutnya, cepet lah dia. Iya, ada mandarin juga. Mandarinnya ada mandarin asli sama mandarin nih, mandarin ini nih. Sini kalau mandarin yang ini ada mandarin sanur juga. Gue suka ikan yang aneh-aneh sih. Ya, emang menarik lah. Emang menarik ya, laut. Ya begitulah ya. Unik. Kalau gua ngelihat ini kan kayak udah pro lah ya. Udah pro bener nggak sih kalau masih belajar. Maksudnya dia udah bisa bikin dapat warnanya, komposisinya, peletakannya sekarang udah oke ya. Sebenarnya banyak pengalaman yang bikin lu jadi begini kan. Lu ada saran nggak buat river yang baru mulai atau yang baru mau cobain main ke SPS kayak lu kemarin dari LPS ganti ke SPS? Kalau gue sebenarnya selalu setiap ada nanya, biasanya gue selalu jawab satu. Belajar itu, dan kalau misalnya gue ada nanya, biasanya gue jelasin tuh nggak cuma, gue ada masalah nih di sini, yaudah lu pakai ini, selesai. Tapi dia nggak ngerti reason why dia pakai itu gitu. Ya kalau gue selalu jelasin logiknya sih. Menurut gue belajar laut itu ada logiknya, kayak ekosistemnya itu berjalannya seperti apa. Ada logiknya yang kita harus ngerti. Nah kalau kita udah ngerti logiknya itu, ya mau piara apa aja menurut gue pasti bisa sih. Ya, gitu. Gue setuju sih dengan logik itu. Logiknya itu kayak gitu. Kayak misalnya ada orang kok misalnya tanknya masih baru, terus dia pakai AB+, pakainya banyak gitu loh. Katanya bagus buat warnain koral atau buat ini makanan. Bener, tapi lo harus tahu bahwa logiknya itu AB+ kan itu tuh mungkin kadang kalau mungkin untuk tank baru ya yang mungkin made bakterinya belum bisa cover, itu jadi berat malah gitu. Itu jadi malah sumber masalah. Iya, betul. Gitu. Jadi makanya pakainya pun harus wise, harus tahu. Gitu kan. Gitu juga mungkin kayak Nopox juga kayak gitu. Kayak kita belajar logik-logiknya. Iya. Lebih ke sana sih kalau gue. Setuju kalau logik. Karena memang kalau misalnya gue juga kebetulan kan seneng binatang ya. Seneng binatang. Kalau dulu gue sempet main burung juga, bro. Oh, burung kicau. Gue seneng banget burung kicau. Cuman banyak orang yang bilang kalau burung kicau, ya gue nggak tahu sih, tapi kalau misalnya dia nggak mau nyanyi nih, suruh kasih apa yang pedes-pedes, dikasih cabai atau sesuatu yang supaya dia mau nyanyi. Cuman menurut gue nggak tahu ini bener apa nggak, tapi nggak masuk di akal gue. Kayaknya kasian, ya nggak tahu sih dia bisa ngerasain pedes apa nggak. Cuman ya menurut gue nggak masuk di akal kayaknya. Gitu lah ya, lebih ke sana kan, lebih ke sana kayak gitu kayak parameter juga sama mungkin ya. Menurut gue sih sebenarnya nggak terlalu ngincer banget yang kayak angkanya gimana. Kadang gue juga ketemu sebanyak river yang nutriennya tinggi banget. Nutriennya 50 ini tapi clean banget akuariumnya. Tapi memang udah 5 tahun akuariumnya gitu. Jadi kadang nggak udah kebentuk lah juga ekosistemnya. Gitu. Kita pelajarin karena setiap tank itu kan beda, betul. Itu tuh poinnya. Betul. Makanya gue kalau nanya, gue tanya dulu, coba ceritain dulu tanknya gimana. Saya kok pakai lampu gini kok nggak hidup ininya, nih. Ya kayak ketinggiannya aja beda. Betul. Ada yang bilang gue pakai lampu Nops juga nih. Tapi kok koral gue SPS nggak bisa. Ya akuariumnya segede apa, lampunya berapa ini kayak. Kan ada logiknya. Makanya gue ngincer ini tuh pendek. Supaya parnya mungkin, ya gue nggak tahu parnya gimana, tapi misalnya parnya mungkin bisa menembus sampai ke dalam lah gitu. Terlalu tinggi gitu dia akuariumnya. Ya itu juga gue setuju tuh, karena masih banyak yang tanya si A, tanya si B, tanya si C. Semua caranya beda. Akhirnya kita ikutin semuanya, akhirnya kita berantakan sendiri. Itu sering banget kejadian. Gitu, makanya mungkin logik gue kalau nanya misalnya ke Koniko, nanya ke Kopoto juga kan, pasti gue pengen tahu nih logiknya di balik itu gimana sih caranya, kok bisa sih produk ini kayak gini, emang isinya apa, bakteri isinya apa nih, ini apa gitu.
Karena ada banyak cara kan buat nurunin nutrien lah. Let's say masalah orang paling besar mungkin itu ya. Iya, iya. Ada banyak cara gitu. Betul, betul. Gitu. Satu lagi yang gue mau tanya. Dua. Ini tentang biota. Gue mau nanya. Overall gue suka banget dengan semuanya. Tapi gue pengen tahu apa yang paling dia suka. Dan mana yang paling lama, bro. Yang paling gue suka? Yang paling gue suka? Ikan jujur yang paling gue suka banget sama Copper Band. Copper Band? Oke. Copper Band. Rasanya IG gue aja gue pengen bikin logonya jadinya Copper Band. Copper Band ya? Copper Band. Gue nggak tahu kenapa tapi gue suka banget lihat bentuknya, lihat ininya, warnanya gitu. Iya. Ya emang laut banget sih. Laut banget. Maksudnya gitu. Bentuknya, monyongnya. Kalau koral, gue bingung sih. Kayaknya semuanya nggak bisa satu. Mana yang paling lu favorit? mungkin kalau Semua suka. koral, kalau SBS, gue suka ini sih juga. Yang Ini gede kecil banget nih ungu ini. Bali Tricolor itu. Bali Tricolor ini harusnya 3 warna nih ya. Oh itu Iya. kelihatan tuh P-nya warna. Iya, ada warnanya. Cakep banget. Jadi itu dari kecil banget bro. Oh itu dari kecil? Dari kecil banget, lebih kecil Oke. dari ini ya. Yang paling lama dia udah kali? jadi. Itu lama, kalau lama banyak, ini lama nih. Ini juga lama banget dari Si payungan ini dari softis. segede kuku jempol mungkin ya. Ya. Udah gede banget nih dia. Lama, terus yang lama lagi SPS juga ada yang hijau itu tuh, yang lebat banget. Oh si Millepora. Millepora. Ya. Ya udah kayak rambut nih Iya, panjang. iya, itu iya, juga di tank dari tank yang 60 cm. Happy di sana dia. udah setahun, di sini udah jalan lagi berarti udah mau 2 tahun dia lama. Udah cukup lama. Banyak ini juga babut lama. Waduh. Ini nih sampai gue bagi-bagiin nih. Oh nih si Ini jadi kuku cabang. Ini sampai jadi souvenir ya kalau ada temen datang ke sini. Ntar gue tiba-tiba minta. sampai Ntar gua udah lu bawa aja dah. Soalnya dia beranak mulu bro. Beranak mulu ya. Beranak mulu. Widih. Seru sih, seru. Nggak bisa habis gue ngobrol sama Adi. Seru kalau ketemu sama hobis tuh sesama pecinta. Nggak bisa habis topik ya? Nggak bisa habis topiknya. Ada aja yang nggak penting Ada juga aja, kita bro. omongin. Cuman kayaknya kita dengan terpaksa harus sampai di sini bro. Siap. Ntar kita lanjut off the record aja. Siap. Ngebahas lagi. Kayaknya gue suka lah dengan ini kondisi ini nih. Ya mudah-mudahan konten ini bisa buat inspirasi buat kalian semua. Terus ada pengetahuan yang bisa diambil, yang nggak penting, yang ketawa-ketawa ya biarlah itu buat hiburan. Kayaknya kita harus tutup dulu. Thank you bro. Thank you banget. Thank you. Om, Gua udah main kesini nih. dikasih lihat lu punya Thank you banget. peralatan mampir tempur kesini. dan ininya. Ya udah, paling itu aja dulu. Sampai ketemu lagi di next video. Gua Ponto. Tadi Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.